pelayanan di pelayanan sekolah minggu, dan tentu mau kasih terima kasih Pak Panitia Pelaksana yang boleh memberikan kepercayaan untuk menjadi salah satu narasumber atau fasilitator dalam sesi ke-6 itu cerita kita. Oke, Encik Bu, aku mau minta izin berdiri. Jadi lanjut. Oke, lanjut. Jadi tentu datang dari pelayanan anak jemaat di Kongkuan, jemaat Saitun Kiawa, dan di wilayah Kongkuan. Sebagai guru sekolah minggu dan dipercayakan terpanggil untuk menjadi penatua anak. Kemudian sekarang di semua jadi sebagai baliho. Oke, tentu untuk menyampaikan selamat datang di pelayanan anak sekolah minggu adalah sebenarnya bahwa semua sebagai guru sekolah minggu adalah melaksanakan yang namanya amanat agung Yesus Kristus. Yesus 28 ayat 9 sampai 20. Kata Yesus karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku, dan seterusnya, baptisma mereka dan seterusnya. Dan apa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Perhatikan kata kunci di amanat agung ini. Pergilah, enci jemaat Via Dolorosa. Pergi jo, layani. Pergilah itu kata kunci yang memotivasi kita melayani anak-anak, melayani saudara-saudara kecil kita. Pergi jo, pergilah. Tidak ada dasar pendidikan mengajar kecuali kalau kunci. Ya, mau tidak mau kita harus memperlengkapi diri, termasuk dalamnya orang datang 2-3 hari ini untuk mengikuti BDSM supaya kita diperlengkapi untuk mengajar. Apalagi ini mengajar bukan mengajar ilmiah, enci-enci, buku, sahabat-sahabat pelayanan sekolah minggu, bahwa motivasi dasar kita untuk melayani anak sekolah minggu adalah kita semua memenuhi amanat agung Yesus Kristus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan apa? Ajarlah mereka, dan seterusnya. Itu ya motivasi kita. Lanjut. Nah, tentu diharapkan ketika materi atau sesi ke-6 ini selesai, semua peserta cikgu yang mengikuti ini akan dapat memahami dan mengetahui berbagai metode yang dipakai dalam menyajikan cerita Alkitab. Kemudian nanti secara khusus cikgu dan metode-metode yang kalau boleh akan bahas bersama. Lanjut. Nah, tadi kan bilang ajarlah, itu perintah kepada kita mengajar. Mengapa itu mengajar cerita? Mengapa kita atau biasa menggunakan berkhotbah? Kita di pelayanan anak itu ada ciri khas, kita bercerita. Dasarnya apa? Karena Alkitab itu perjanjian lama 2/3. Kalau di perjanjian baru 1/3 dalam isi perjanjian baru itu dikarang dalam bentuk cerita. Maka kalau ada orang tanya, Cik, untuk kemang Cik itu bilang apa cerita? Cerita apa sih? Yang bercerita Alkitab. Ya ini karena Alkitab juga ada isi cerita-cerita. Nah, kita mengenalkan Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam bentuk cerita kepada anak-anak kami. Itulah metode kita mengajar cerita. Lanjut. Nah, karena cerita disebut, terus tahu apa itu cerita? Cerita itu adalah tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu peristiwa. Itu tuturan seperti kronologis atau karangan yang menuturkan perbuatan atau pengalaman yang berbahagia atau hal-hal misalnya penderitaan. Atau juga cerita itu sebagai lakon atau rangkaian peristiwa yang dikarang dari kejadian nyata ataupun tidak nyata. Ini pengertian dari suatu cerita, di suatu
tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu barisan. Lanjut, mengajar. Mengajar, kalau Encik Dr. Suryanti adalah dosen, bisa mengajar. Orang juga harus mengajar. Walaupun bilang tadi, orang tidak ada dasar ilmu pendidikan mengajar. Tetapi kalau kita sudah terpanggil, kalau kita menyerahkan dan minta Tuhan mengubahkan hidup kita, memberikan kita kemampuan